Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Melisa Putri, NIM 2019 008088 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Kerja, dan Motivasi Ekstrinsi terhadap Organisasional Citizenship Behavior pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Bantul. Sebelumnya, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Prayekti MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Slamet Hartanto SHMM selaku dosen pembimbing 2. Pada era globalisasi saat ini, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, sumber daya manusia kini semakin disadari keberadaannya yang sangat berperan penting dalam keefektifan di sebuah organisasi. Perusahaan yang dapat melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, maka akan menghasilkan potensi yang sudah dimiliki oleh seseorang individu untuk dapat mencapai sumber daya manusia yang baik. Tanpa didukung sumber daya manusia yang baik, maka sebuah organisasi akan menghadapi masalah dalam pencapaian tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Bantul. Di dalam bekerja, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul diharapkan mempunyai loyalitas yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan. Organisasi yang sukses membutuhkan pegawai yang mampu melakukan tugasnya dengan maksimal sesuai harapan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seiring dengan adanya budaya organisasi, maka perilaku dalam suatu organisasi akan menyesuaikan dengan nilai-nilai dalam perusahaan. Kemudian akan berdampak ketika pegawai terintegrasi dengan budaya organisasi dan pegawai akan mampu menunjukkan sikap terhadap perusahaan maupun rekan kerja. Rumusan masalah yang pertama, apakah budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap organisasional citizenship behavior? Yang kedua, apakah kemampuan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap organisasional citizenship behavior? Yang ketiga, apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh positif signifikan terhadap organisasional citizenship behavior? Kemudian yang keempat, apakah budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap organisasional citizenship behavior. Yang selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Kajian teori, menurut Maxen dan Glenow 2012, mendefinisikan bahwa budaya organisasi merupakan pola dasar dari nilai dan asumsi organisasi yang mengarahkan pegawai dalam suatu organisasi untuk berpikir dan bertindak terhadap masalah dan kesempatan. Kemudian yang selanjutnya, Sulaiman 2011 menyatakan bahwa kemampuan kerja adalah sifat yang dibawa sejak lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya baik secara mental maupun secara fisik. Yang selanjutnya ada Triswanto 2020 mendefinisikan bahwa motivasi ekstrinsik sebagai dorongan yang datang dari luar diri individu yang menjadi alasan mengapa individu tersebut melakukan tindakan atau kegiatan dengan tujuan untuk mencapai apa yang ingin dicapainya. Kemudian selanjutnya, menurut Laksmi dan Nicholas 2015 mengemukakan bahwa OCB merupakan suatu perilaku positif individu sebagai anggota organisasi dalam bentuk kesediaan secara sadar dan sukarela untuk bekerja dan memberikan kontribusi dalam organisasi lebih dari tuntutan secara formal dalam organisasi yang mendukung berfungsinya organisasi secara efektif. Kemudian yang selanjutnya ada kerangka penelitian, bisa dilihat dari tabel berikut. Hipotesis 1, budaya organisasi berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 2, atau kemampuan kerja berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 3, motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 4, budaya organisasi, kemampuan kerja, motivasi ekstrinsik berpengaruh terhadap OCB. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang kedua, populasi. Populasi yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 pegawai. Yang ketiga, sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 50 pegawai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Yang keempat, tempat penelitian. Tempat penelitian ini berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Bantul. Kemudian yang terakhir ada sumber dan metode pengambilan data.
Sumber data berasal dari data primer, metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada uji analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji regresi linear berganda, yang keempat uji hipotesis, kemudian yang kelima ada koefisien determinasi atau R2. Kemudian untuk alat bantunya menggunakan software SPSS Statistik versi 25. Yang selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis deskriptif. Hasil penelitian analisis deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut, yang mana analisis deskriptif memiliki tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari pengaruh budaya organisasi, kemampuan kerja, motivasi ekstrinsik, dan OCP. Kemudian selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Penelitian ini berdistribusi normal dengan nilai signifikasi lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua ada uji multikolonialitas. Penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas karena nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Kemudian uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak. Kemudian uji Gletser. Penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya ada uji regresi linear berganda yang diformulasikan rumus sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu yang pertama uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil adjust R-square sebesar 0,617 dapat disimpulkan bahwa besarnya kontribusi antara budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik terhadap OCB sebesar 61%, sedangkan 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian ada uji F. Nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05, jadi secara simultan, budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik berpengaruh positif signifikan terhadap OCB. Kemudian selanjutnya ada uji T. Dari tabel berikut dapat disimpulkan variabel budaya organisasi memiliki nilai T hitung 0,957 lebih kecil dari T tabel 2,012 dan nilai signifikan 0,344 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Yang selanjutnya, variabel kemampuan kerja memiliki nilai T hitung 2,220 lebih besar dari T tabel 2,012 dan nilai signifikan 0,031 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Yang selanjutnya, motivasi ekstrinsik memiliki nilai T hitung 3,521 lebih besar dari T tabel 2,012 dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Yang selanjutnya ada budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik diperoleh nilai F hitung 27,335 lebih besar dari F tabel 2,80 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap OCB. Kemudian yang terakhir ada bab 5 penutup, kesimpulan. Yang pertama, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap organisasional citizenship behavior. Yang kedua, kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional citizenship behavior. Kemudian yang ketiga, motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional citizenship behavior. Dan yang terakhir, budaya organisasi, kemampuan kerja, dan motivasi ekstrinsik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional citizenship behavior. Kemudian saran,
Bagi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul, diharapkan dengan adanya penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Badan BPPD Kabupaten Bantul untuk memperhatikan beberapa situasi yang dapat menurunkan budaya organisasi pada pegawai yang tergambarkan dari sejumlah jawaban responden dengan rata-rata jawaban terendah dari pertanyaan pada kuesioner yang diberikan dengan langkah-langkah yang tepat. Oleh karena itu, agar instansi selalu memberikan dukungan yang konstruktif agar pegawai merasa dihargai atas apa yang mereka kerjakan, sebab itu akan mengacu pada kemajuan perusahaan. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai organizational citizenship behavior agar mendapat hasil yang lebih komprehensif tentang pengaruh budaya organisasi dengan lebih memperhatikan faktor-faktor dari OCB. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.